Saril, ya. Oke Pak Saril, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak sampaikan perjalanan iman Bapak. Salam semuanya, saudara-saudara sekalian. Ya, shalom. Perkenalkan saya, nama saya, ya, nama Kristen dulu itu Philip, tapi setelah saya mualaf, ditambahkan Sahril. Nah, latar belakang saya, semua orang tua saya Kristen, ibu bapak saya Kristen, saudara-saudara saya juga Kristen. Nah, dengan perjalanan waktu, saya waktu masih kecil, saya ya tetap waktu masih zaman anak-anak masih pergi sekolah minggu, waktu minggu. Nah, waktu saya kecil memang saya termasuk anak yang tidak mau dengar kata-kata orang tua, suka melawan sama orang tua. Dan pada saat itu saya waktu anak-anak saya waktu umur 10 tahun saya ya jalan 11 tahun itu saya pernah berantem sama anak-anak ya teman terus setelah habis berantem saya lempar batu sama dia kena kepalanya. Setelah kena kepalanya akhirnya ngadu sama orang tuanya. Ibu bapaknya itu orang Madura. Nah, setelah itu akhirnya saya mau dibunuh sama bapaknya yang anak-anak yang teman saya itu yang saya lempar batu kena bocor kepalanya. Terus pada waktu itu orang tuanya ngamuk, mau dicuri dia kesel sama orang tua saya. Nanti saya mau bunuh anak ibu. Akhirnya bapak saya sama mama saya cari. Daripada bapak mau bunuh anak saya lebih baik saya sama bapaknya aja yang bunuh daripada bapak yang bunuh anak saya. Terus setelah itu akhirnya saya dipukulin orang tua saya. Terus ya dikeroyok sama orang tua saya. Sampai tidak sadarkan diri juga waktu itu. Akhirnya saya dipungut jadinya tinggal sama opa saya pendeta itu. Akhirnya di situ saya agak 2 tahun saya tinggal sama opa saya itu. Dan perjalanan waktu 2 tahun saya dikembalikan sama orang tua saya. Waktu itu saya tinggal di Kabupaten Pasir yang sekarang menjadi ibu kota negara nanti di Kabupaten Pasir Balikpapan sana. Nah, pada saat itu saya biasa anak-anak remaja itu ya duduk-duduk di depan rumah. Tiba-tiba kaki saya itu kena paku. Waktu itu bangkunya itu rubuh, kena paku kaki saya. Nah, pada itu Balikpapan sama di Kabupaten Pasir itu 5-6-7 jam kalau saya dari Kabupaten Pasir ke Balikpapan. Nah, tapi pada malam itu saya sudah obatin juga obat merah waktu itu zaman itu obat tudium bilang obat merah. Nah, habis itu kok saya tiba-tiba ada perasaan saya mau ke Balikpapan. Hari besoknya pertama kena paku. Ini hari besoknya saya ke Balikpapan. Balikpapan tempat opa saya. Nah, tiba di Balikpapan saya diobatin lagi di rumah sakit tentara Balikpapan sana. Kakak saya memang kerja juga di situ. Nah, setelah itu bilangnya enggak apa-apa katanya sudah. Terus oma saya suruh ke pasar, ya pergi ke pasar. Saya sudah lupa kalau mau suruh beli apa tuh. Pergi ke pasar, kembali pulang ke rumah. Ya, tiba-tiba badan saya kok nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat matahari dan juga hawanya dingin sekali. Pokoknya kayak lihat matahari saya nggak tahu gimana terus. Akhirnya kalau saya sana nggak bisa lihat matahari, saya masuk di bawah kolong jembatan tuh. Tunggu sampai sudah reda, sudah agak enakan. Saya lari lagi. Kalau sudah kumat lagi, masuk ke jembatan lagi. Buat kolong jembatan. Ketiga kali saya lari, pas nyampe di rumah sudah saya nggak sadarkan diri. Nah, setelah tidak sadarkan diri, terus beberapa hari kemudian, yang perasaan saya waktu tidak sadarkan diri, saya dibawa oleh angin dan awan di angkasa. Pokoknya digulung-gulung di atas awan. Di atas awan saya digulung-gulung. Tapi kok saya lihat kok banyak malaikat yang mengelilingi saya waktu itu. Terus saya sudah sadar. Saya tanya, ini saya di mana ini? Terus, ini di rumah sakit. Oh, ternyata saya sadar juga tuh sudah dikulingin orang-orang itu doain saya waktu itu. Terus saya kok di dalam kamar tapi kamar gelap, cuma ada cahaya merah gitu kamar itu. Gelap pokoknya paling lampu 5 watt mungkin dipakai karena merah sekali gelap gitu. Nah, setelah itu ya yang termasuk mujizat yang pertama mungkin saya
berkat pertolongan Tuhan. Kalau saya waktu itu ke Balikpapan, ya nggak tahu saya. Sedangkan waktu tempat tinggal saya di Kabupaten Pasir itu, puskesmas juga nggak ada. Bagaimana nanti mau berobatnya kalau memang saya di sana? Itu mungkin karena dorongan juga saya bisa ke Balikpapan. Dan perjalanan waktu saya, ya memang pada saat itu juga saya memang termasuk anak nakal juga nggak dengar-dengar sama orang tua, dan orang tua saya itu termasuk orangnya pokoknya kejam lah. Kalau saya ada kesalahan sedikit pasti pukul. Akhirnya saya kadang-kadang kalau sudah ada kesalahan di rumah, banyak anak adik saya menangisin, pasti saya dimarahin, saya nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke rumah ya kadang-kadang sampai sebulan 2 bulan. Nanti kalau ketemu baru pulang ke rumah lagi. Perjalanan waktu sudah umur berapa? 17 tahun ke atas saya langsung merantau dari Balikpapan saya ke Samarinda. Ke Samarinda sana, di sana kan di Samarinda juga sih nggak ada tujuan tuh. Pokoknya saya mau kemana aja. Akhirnya saya ke Samarinda ketemu seorang Pak Polisi, kepala KP3 di Samarinda di pelabuhan. Dia bilang, ngapain Bapak adik di ini benar-benar mandir, nggak ada tujuan. Saya bilang, saya nggak ada tempat tinggal Pak. Akhirnya itu Bapak Polisi itu, dia orang Dayak, baru istrinya orang Toraja. Baru tinggal di rumahnya. Saya tinggal di rumahnya itu. Ya, selama mungkin 2-3 bulan, saya kerja di bengkel. Setelah saya kerja di bengkel, terus saya kerja di bengkel, ada pupus saya itu, dia perbaikan mesin di bengkel. Terus dia bilang, loh ada di sini kamu? Dia bilang, iya, sudah, sekarang ada di mana? Tinggal, ya di asrama polisi tinggal. Udah ikut saya aja, itu kebetulan tuh, pupus saya itu kapten kapal. Terus akhirnya, ya dibawa sama saya, di kapalnya, kerja di kapal sekalian. Waktu itu dari tahun 69 itu. 69 saya lagi sering narik kayu dari Longiram itu, sepanjang Sungai Maham itu, dari Longiram, tarik ke Samarinda. Nanti saya selesai Samarinda baru dibawa di Muara, di sana untuk baru dimuat ke kapal Jepang waktu zaman itu. Zaman tahun 70-an sama 60-an lah. Nah, setelah saya kerja di Samarinda sudah bosan, pada tahun 1974 saya urus paspor, semua teman-teman saya urus paspor. Soalnya teman-teman saya, yaitu kakaknya kerja di Singapura juga, itu di kapal di Singapura. Nggak urus paspor, saya urus paspor sama-sama urus paspor. Terus saya urus paspor, saya berhenti di Purwokerto itu, baru saya ke Surabaya. Habis Surabaya naik kereta api di Jakarta. Sampai di Jakarta, saya sama teman-teman itu udah berangkat ke Tanjung Pinang. Zaman itu waktu ada kapal Tampomas 2 tuh. Nah, saya sudah nggak ada sekarang. Tampomas 2 itu biasanya Jakarta, Tanjung Pinang, kalau salah Belawan, baru balik lagi. Nah, saya naik di kapal Tampomas itu pun naik di Tampomas itu saya nggak mau bayar tiket. Dulu aja masuk ke dalam kapal. Setelah kapal berangkat baru saya lapor sama chief officer-nya. Soalnya kalau nggak lapor nanti saya malah ditangkap di kapal itu. Kalau nggak ada karcis. Nah, setelah itu sampai di chief officer dia bilang, ya saya juga orang pelaut juga, chief. Nah, sudah dikasih aja bayar uang makan. Habis selesai uang makan sudah dikasih karcis. Kalau dia ada pemeriksaan, tunjukin aja karcis itu. Nah, nyampe di Tanjung Pinang kapalnya, terus ya sampai Tanjung Pinang saya masih ada bermasalah juga. Kawan saya sudah di exit, saya belum di exit. Akhirnya saya terbengkalai. Teman saya duluan ke Singapura, saya masih di Tanjung Pinang. Terus disaranin orang, kalau mau urus exit cepat harus ke belakang Padang. Belakang Padang itu di belakang Bukom. Nah, Bukom itu berhadapan sama Singapura. Sehingga kelihatan Singapura sama Bukom, Batam. Nah, itu ada 3. Batam, Bukom, sama belakang Padang. Tempat imigrasinya belakang Padang. Wah, sana sampai belakang Padang juga saya uangnya juga sudah pas-pasan mau ke Singapura ini. Akhirnya, waduh, saya kalau bayar exit ya uang nggak ada. Menyeberang ke Singapura, saya nggak ada uang. Akhirnya, saya menghadap sama kepala imigrasi belakang Padang situ. Saya bilang, Pak, kalau saya mau bayar exit, berarti saya nganggur di belakang Padang ini. Ya, maksudnya, adil gimana? Ya, kalau bisa keringanan Bapak lah, supaya bisa gratis untuk saya exit ke Singapura. Akhirnya dia bikin ke nota, dia kasih sama anak bawahannya, dia bilang urusin orang ini untuk exitnya. Nah, setelah selesai sudah, tinggal nunggu feri nyebrang ke Singapura. Akhirnya ada feri
Dia kena waktu itu 1 minggu 2 kali waktu zaman tahun 70-an tuh dari Singapura belakang Padang. Setelah itu sampai Singapura, saya naik ferry ke Singapura sudah. Nyampe di Singapura saya tidak tahu juga saya mau temu di mana, teman saya ini di mana tempatnya ini. Waktu zaman dulu sih dibilang anting itu ya Johnson, itu Johnson, nama Johnson itu Johnson Road itu ya, anting dulu namanya. Saya naik ferry, terus 2 malamnya saya tidak tahu di mana. Akhirnya selesai dapat visa Singapura, terus yang ferry saya naik dari belakang Padang. Saya tanya sama kaptennya, kapten saya bisa nggak nginap di ferry ini? Oh bisa, apa? Nah, tapi dia bilang kalau nginap di sini, nanti standby-nya di Tanjung Ru. Nah, Tanjung Ru itu yang dekat stadion Singapura itu, Tanjung Ru. Nah, terus besok paginya terus saya tanya, kapten, itu yang di Johnson itu di mana yang di anting? Oh, dari Tanjung Ru kelihatan memang dari laut kelihatan sana. Akhirnya saya jalan kaki, nyusurin pantai dari Tanjung Ru itu di stadion Singapura itu, terus pinggir-pinggir sampai di anting itu. Wah, sampai di anting yang namanya Johnson itu, yang ada patung singa itu, nah dekat-dekat daerah situ, itu ya Johnson, anting tempat pertemuan orang-orang Indonesia lah, pulau Indonesia. Akhirnya ketemu sana, sampai di sana ketemu sama teman, udah. Hari itu juga saya langsung dapat kerja di kapal. Nah, di kapal, tapi berapa bulan saya di kapal, kapalnya nggak jalan-jalan, akhirnya saya pindah lagi. Terus saya dapat kapal Pontianak, Jakarta. Nah, di situ saya Pontianak, Jakarta, akhirnya saya tercantol sama orang Pontianak. Nah, pada saat itu baru saya menikah sama anak Melayu Pontianak itu dengan cara Islam. Soalnya zamannya itu saya anggap itu agama Islam Kristen pun sama. Soalnya saya belum tahu, tidak bisa mendalam. Waktu itu belum tahu benar-benar. Saya anggap sama aja, Kristen juga, sama Islam sama. Jadi akhirnya perjalanan waktu saya juga berkeluarga sama orang Pontianak itu ya juga nggak lama juga ya, paling cuma 2 tahun saya sudah bisa lagi. Ya sudah ada kecocokan. Akhirnya saya sudah tidak mau lagi akhirnya saya pindah kapal, tidak mau lagi jalan Pontianak. Terus saya nggak masuk ke Pontianak, saya dapat kapal Singapura, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Wuling, kadang-kadang sampai ke Thailand, kemana, ke Cina, pernah ke Taiwan. Nah, setelah itu setelah saya sudah nggak jalan Pontianak, saya sudah berpisah sama istri saya yang di Pontianak, yang orang Melayu Pontianak. Terus saya juga waktu pada saat itu saya masuk Islam ya, kayaknya saya Islam KTP aja, saya jarang-jarang ya belum pernah sholat lah. Yang saya sholat itu mulai mempelajari Islam itu sekitar tahun 90-an. Itu berapa puluh tahun, 20 tahunan kayaknya itu saya kayak Islam KTP aja. Ya paling itu sholatnya itu waktu Lebaran, 1 tahun 2 kali, Lebaran, Idul Fitri sama Hari Raya Haji, Idul Adha. Nah itu aja, udah selama 20 tahun itu. Di tahun 1993 baru saya mulai mendalamin agama Islam. Saya ya sudah sering sholat tapi juga belum full. Lagi mau ya sholat, kalau lagi nggak mau ya enggak. Masih belum full sama sekali. Terus pada tahun 2020, 1999 atau 98 saya juga pernah mengalami perjalanan dari, terus saya kan sudah tinggal di Bekasi di sini, Jakarta, di Bekasi. Saya bawa kakak saya dari Bajak Bekasi, bawa mobil untuk kakak saya mau ke Abu Dhabi, dia kerjanya di Abu Dhabi. Nah, saya lewat tol dari Bekasi ke bandara. Setelah keluar tol, pas di Gapura, Bandara Soekarno-Hatta itu, dulu tahun 1990-an itu, pada salah di sebelah kiri itu masih ada pohon-pohon kelapa sawit. Kalau dulu sekarang kayaknya sudah nggak ada kayak itu. Yang dari Cengkareng masuk bandara, dari Jakarta, terus bandara itu dia ada pas Gapura itu. Saya tiba-tiba waktu itu saya jalan mobil dengannya paling kecepatan paling
80 atau 90. Yang mobil yang nabrak saya itu ya sekitar 100 ke atas kayaknya. Nah, tiba-tiba kok ditabrak, kayak disenggol aja, senggol di lambung sebelah kanan. Wah, saya kaget. Akhirnya di sebelah kiri ada trotoar, naik trotoar turun, baru pas berhentinya di dekat kelapa sawit itu di jalan yang di Simpang 3 itu yang dari Bandar Cengkareng, dari jalan tol Jakarta dan dari Cengkareng mau ke bandara. Nah, yang mobil tabrak saya itu dia awalnya ngadap selatan, dia ngadapnya ke utara. Itu dia tabrak saya dari lambung kanan saya itu, kayaknya dia banting setir itu langsung ke kanan tabrak pembatas jalan tol itu, baru jadi balik lagi nih. Nah, itu kepala mobilnya itu kayaknya masuk ke dalam, tapi si orangnya kayak nggak apa-apa waktu itu. Dan juga saya untung juga, puji Tuhan, dari keluarga itu nggak ada masalah, sama kakak saya yang mungkin tangan nggak apa kayaknya yang sakit. Nah, pada saya bawa istri saya, anak saya, sama kakak saya itu. Dan juga setelah itu polisi datang, dia tanya, kenapa Bapak gimana? Enggak apa-apa, kenapa Bapak baik aja ya, baik. Nah, akhirnya yang diproses yang nabrak saya dilepasin ya. Soalnya kalau saya bertahan juga nanti ketinggalan pesawat kakak saya mau ke Abu Dhabi itu. Nah, setelah itu, nah itu yang mujizat yang kedua yang yang dilindungi Tuhan tuh. Nah, dan perjalanan waktu tahun 1999, terus pada tahun 1999, yaitu saya sampai 2020 saya sudah biasa sholat, sudah sampai 2010 saya sudah mendalami, terus sampai ke 2018. Nah, 2020 itu benar-benar saya sudah benar-benar sholat, dan juga saya menjalankan segala sunah-sunahnya saya jalankan. Setelah itu sunah-sunah saya kerjain, maupun puasa kerjain. Dan terus pada saat itu saya 2010. Nah, ya 2010 saya. Nah, setelah 2010 saya mendalami, terus saya 2015 juga saya tetap menjalani terus. Dan pada saat saya 2015 sampai 18 itu pokoknya sudah saya kerjain semua, sudah dari sholat tahajud, pokoknya semua saya sudah kerjain. Puasa Senin Kamis saya kerjain. Nah, pada 2019 saya ada teman seorang haji, dia bilang, Pak, kalau mau sukses pergi ke Tanah Mekah, sholat berdoa di depan Ka'bah sana. Oh iya, oke. Akhirnya saya bulan September 2019 saya urus surat paspornya, ya kan, selesai 3 hari waktu urus paspor. Selesai paspor, akhirnya habis itu selesai manasik, berangkatnya bulan Oktober tanggal 9 2019, dan Oktober tanggal 9 2012. Nah, pas hari H saya mau berangkat, pokoknya ini malam saya mau berangkat, kok malah ketakutan saya mau berangkat ke Tanah Suci. Ya, tapi ya tetap bertahan aja, sudah tanggung basan, sudah semua tiket, tinggal berangkat. Ya, berangkat saya. Tapi saya pokoknya hati setuju, pokoknya sudah terasa takut aja. Mulai dari Jakarta, Cengkareng, baru sampai di Abu Dhabi, transit, baru naik pesawat, turun di Jeddah, baru injak kaki di Jeddah, tambah lagi saya takut loh. Ini kok saya malah takutan, orang pada rombongan pada senang-senang kok karena sudah injak tanah suci, kok saya malah takut. Cuma saya tidak perlihatkan sama rombongan, ya saya pura-pura, ya mereka ketawa, ikut ketawa. Sudah saya dari Jeddah, setelah dari Jeddah saya berangkat naik bus dari Jeddah ke Madinah, itu sekitar 6 jam 7 jam lah.
naik bis. Nah, sampai di Madinah ya sama juga. Pokoknya sepanjang dari Cengkareng sampai Podium itu waduh sudah takut aja perasaan itu. Sampai di Madinah nyampainya malam. Nah, Pak, subuh satu rombongan harus sholat ke Masjid Nawawi di Madinah. Sholat subuh. Habis sholat subuh, wah, masuk masjid juga, waduh tambah takut aja. Tapi saya pura-pura aja ya, nggak ada perasaan takut sama rombongan. Saya telah masuk sholat di Masjid Nawawi, pulang. Biasa, pokoknya satu hari satu malam itu ke masjid itu subuh, duha, asar maghrib, subuh baru duha, sholat duha sama zuhur, asar, isya maghrib, tetap bolak-balik ke Masjid Nawawi dari hotel. Cuma saya dari hotel ke Masjid Nawawi itu kurang lebih 500 meter, 400-500 meter. Tapi selama 3 hari saya di tanah Madinah, di Madinah itu, saya nggak bisa hafal itu jalannya. Padahal mungkin kelihatan dari hotel, tapi saya nggak bisa hafal jalannya. Heran juga saya. Jaraknya itu nggak jauh, nggak sampai ya sekitar 400-500 meter jaraknya. Cuma saya nggak bisa hafal. Kebetulan kalau saya mau pingin pulang, kalau sudah pisah sama rombongan, paling saya lihat, oh ada memang ciri-ciri khasnya rombongan kita, oh pakai baju-baju gini-gini, ada selendangnya itu. Wah, oh ini rombongan saya. Sudah, tanya mau pulang ke hotel. Iya, baru sama-sama. Tapi saya heran bener tuh. Selama 3 hari, so nggak bisa hafal, pada nggak jauh, heran juga. Setelah 3 hari di Madinah, kita berangkat ke Mekah. Nah, sebelum berangkat ke Mekah, sudah dari Madinah kita sudah pakai baju ikram tuh yang kain sehelai, 2 helai yang dilingkari ke badan itu, yang nggak pakai jahitan itu, yang putih. Dari Madinah itu berangkat ke Madinah ke tanah Mekah. Nah, perjalanan ke Mekah juga ya sekitar 6-7 jam juga, sampai sama dari Jeddah ke Madinah sampai sama 6-7 jam. Terus berangkat dari Madinah pagi, kayaknya nyampe di tanah Mekah itu malam, sekitar jam 8 kayaknya setelah itu nyampainya. Berangkatnya ya padahal pagi, sekitar jam 10 kalau saya berangkat. Tapi nyampainya malam, soalnya ada satu singgah sekali 2 kali. Ada pertama singgah di masjid, ada masjid yang tuh kalau kita mau ke tanah suci pasti mesti singgah di masjid itu. Setelah itu nyampe di Mekah jam 8-9 malam, sampai di sana langsung mandi di hotel, nginap di hotel, mandi, selesai mandi udah pakai baju ikram lagi, terus pergi ke masjid, di Masjid Haram situ, di Mekah itu, di Ka'bah itu, pergi situ untuk tawaf itu kita mutar keliling 7 kali, itu Ka'bah itu mutar 7 keliling 7 kali, selesai. Habis itu sholat sunnahnya, habis itu minum air jam-jam segala macam, selesai itu sa'i lagi. Sa'i itu lari-lari kecil itu dari Safa Marwah, kita lari-lari kecil itu 7 kali, selesai 7 kali. Nah, selesai 7 kali sudah pulang ke hotel nginap. Besoknya hari kedua jalan-jalan ke Gua Hiro, ke Gua mana, pokoknya sudah lupa saya. Ada pokoknya jalan ke tempat pohon kurma segala macam. Habis selesai itu balik, terus hari ketiga tawaf lagi pakai baju ikram itu lagi, pakai baju putih-putih yang nggak pakai jahitan, helai 2 helai itu dililitkan ban ke badan tuh. Tawaf 7 kali, mutar Ka'bah 7 kali, selesai baru sa'i lagi 7 kali dari Safa Marwah, 7 kali selesai. Nah, selesai itu baru
potong rambut, digundul, rambut, selesai. Besok tinggal persiapan untuk balik ke Indonesia. Tapi ada hari kedua, nah salah saya pernah sama teman itu, habis sholat subuh 2, pagi-pagi itu, kan teman bilang, sudah ayo ke Ka'bah, berdoa di sana di Ka'bah. Waduh, saya pegang Ka'bah aja ketakutan, gimana saya mau berdoa ini? Lama saya nggak, sama teman itu nggak kasih tunjuk kalau saya takut. Ya, semua saya pegang ini aja, setelah sudah. Terus teman tawarin, ayo cium aja asfar itu, batu hitam itu, aja asfar. Waduh, saya nggak mau kalau cium itu. Sedangkan pegang Ka'bah aja takut, apalagi mau cium lagi. Nah, selesai itu, akhirnya temannya aja yang itu yang cium. Itu waktu hari kedua waktu di tanah Mekah itu, tanah suci itu. Hari kedua. Nah, hari ketiga sudah potong rambut, selesai. Terus hari keempat, persiapan mau pulang. Tapi sebelum pulang, kita lagi, pagi-pagi itu, tawaf lagi. 7 kali. Untuk, saya tanya sama, katanya Ustadz itu, untuk selamat tinggal, untuk pamit mau pulang ke Indonesia, pamit di Ka'bah itu, pamit untuk mau pulang. 7 kali putar, saya selesai sudah langsung ke hotel, persiapan pulang. Pas persiapan pulang, waduh, saya langsung panas dingin, badan dingin sekali. Pakai jaket sudah 2 masih dingin sekali. Terus naik ke pesawat, tambah dingin lagi. Sudah jaket 2, baru pakai selimut di pesawat kan ada selimut. Pakai selimut lagi, waduh, tambah dingin panas. Ya, tapi tapi dingin panas ya, orang-orang pada tahu sudah, soalnya saya pakai jaket 2, sudah pakai selimut juga, masih dinginan. Dan akhirnya saya bertahan aja sampai di Soekarno-Hatta, dari Jeddah langsung Soekarno-Hatta. Sampai di Soekarno-Hatta, terus pulang ke rumah. 2 minggu di rumah itu tetap panas dingin. Tapi saya tidak berobat, waktu itu saya cuma minum tolak angin aja. 1 hari 3 kali, akhirnya 2 minggu sudah sembuh. Nah, saya waktu bulan kira-kira Agustus, kalau salah September 2020, saya kan nggak bisa buka YouTube. Saya tanya anak saya, coba tolong buka YouTube. Terus dibukain YouTube. Pas saya buka lagi tausiah itu, murtadin macam Pak Aceh, nonton baru sama Pak Refiruddin Ibrahim, baru murtadin banyak itu yang kesaksian. Nah, di situ saya mendengar itu bacaan surat-surat yang tidak pernah saya dengar waktu saya waktu sholat atau ceramah di masjid, ayat-ayat yang atau surah-surah yang nggak pernah dibaca kok. Ini murtadin dibaca-bacain, Masya Allah. Wah, setelah saya dengar itu, akhirnya saya langsung kayaknya sudah sudah goncang teman saya sudah. Terus karena salah nggak lama juga, sekitar 2 minggu, kasus minggu saya usaha cari-cari nomor telepon. Akhirnya saya ketemu nomor teleponnya Pak, saya kira itu nomor teleponnya Refiruddin Ibrahim, taunya nomor teleponnya si ini hamba Tuhan yang di Diaspora TV, di Diaspora TV itu, Pak Apolas Raja Guguk, hamba Tuhan di Diaspora TV itu. Ketemu teleponnya dia, terus saya tanya, gimana Pak? Saya tanya, Pak, saya kayaknya mau kembali ke Kristen lagi nih saya. Terus akhirnya dibilang, Bapak di mana? Nah, terus dia telepon, akhirnya ya dilebat via telepon. Soalnya waktu itu kan masih COVID-nya memang betul-betul masih merajalela waktu itu, 2020-an ke atas. Nah, terus didoain lewat telepon. Terus akhirnya saya bilang, gimana saya mau dapat Alkitab ini dari mana? Akhirnya dikirimin sama Bapak Apolas itu Alkitab sama buku CD dengan juga buku Syarifuddin Ibrahim sama buku Ginta itu berdebat itu dikirimin. Setelah itu
saya juga lagi telepon sana sini untuk dibaptis di mana, tapi belum ada yang bisa. Soalnya memang waktu itu masih COVID. Akhirnya pada 2019 saya 2020 itu 2020 September atau Agustus itu saya putuskan bahwa saya kembali ke Kristen lagi. Saya memutuskan kembali sama Kristen lagi terus waktu itu dikirimin Alkitab sama Bapak Apolas Raja Gugu itu. Nah di situ setiap saya baca ngelewatin pertemuan Esau sama Yakub, saya terus menangis terus di pasal 33 itu kejadian. Terus juga pertemuan si Yusuf dengan saudara-saudaranya di pasal 44, 45 kayaknya kejadian. Saya tetap menangis. Selama ini saya sudah 3 kali datang, kata orang Islam udah datang. Lewat di pasal itu pasti saya keluar air mata. Dan saya sudah bulatkan tekad Kristen itu dan saya sudah baptis juga bulan 2021 bulan Desember 2021 kemarin tanggal 8 Desember saya dibaptis sama Bapak Pendeta Dr. Martin Arefah di gereja Mangga 2 Besar Jakarta. Dan dibaptis di situ. Dan saya juga ada mengikuti apa itu pemuritan di Diaspora TV itu. Kemarin tuh ya baru sudah sampai di kelas 2. Nah, di kelas 3 dia mau pendaftaran lagi mulai bulan Juni lagi. Mulai di kelas 3 untuk permuritan ini lewat Diaspora TV. Dan saya sepanjang perjalanan saya dari Tanah Suci, kayaknya saya pulang tidak mendapatkan apapun. Kayaknya nggak dapat apa-apa saya. Bukannya dapat berkah atau apa, malah bukan dapat berkah, malah petaka aja nggak dapat pulangnya. Anak saya meninggal, terus saya tidak jalan, bangkrut. Itu aja yang saya dapatkan. Waktu saya pergi ke Tanah Suci. Ya, gimana Pak? Sampai di sini aja saksian saya. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali. Jadi Pak Saril sudah menceritakan bagaimana perjalanan imannya, dan beliau sempat meninggalkan Tuhan Yesus kurang lebih 45 tahun. Ya, sekarang umur berapa Pak? Usia berapa Pak? Pak 71. Oh iya. Berarti Bapak mualaf dulu waktu masih muda ya, masih usia 25 tahun ya? Iya, di sekitar 24 tahun. Oh, ya. Nah, Pak Saril ini mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, sekalipun sudah sekian lama meninggalkan Tuhan, tetap saja Tuhan Yesus baik. Ya, kalau Tuhan Yesus itu hanya sekelas manusia, untuk apa menolong Pak Saril? Toh dia adalah, kalau diibaratkan manusia, dia adalah seorang pengkhianat. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia melecehkan Tuhan, dia pandang enteng kepada kebaikan Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Kasih Tuhan itu melampaui segala akal, melampaui segala pengertian, melampaui apapun yang namanya kejahatan. Makanya Tuhan Yesus waktu disalib, dia berkata, ampunilah mereka. Kita lihat di sini bagaimana manusia begitu membenci Tuhan dan tidak menginginkan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu tidak bisa dibantah, itu di atas segala-galanya. Yang Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka. Jadi kasihnya tetap jauh lebih besar daripada semua kejahatan yang dilontarkan, yang dikeluarkan, yang dilemparkan kepada Tuhan, bahwa mereka tidak menginginkan Tuhan, mereka membenci Tuhan. Mereka berkata, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Luar biasa kan kasih Tuhan? Ini bukan manusia biasa seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Bukan. Itu tuduhan-tuduhan karena manusia sudah kerasukan setan, mereka tidak mengerti siapa Tuhan. Tapi dari perbuatan yang ditunjukkan oleh Tuhan, semua kebencian, semua amarah, mereka berkata, salibkan dia, mereka ingin supaya Tuhan mati.
Kenapa mereka ingin Tuhan mati? Karena mereka memang dikuasai setan. Setan itu adalah pembunuh manusia. Setan itu sangat jahat dan menghalalkan darah manusia. Tapi kalau Tuhan menggantikan kita supaya kita tidak mati. Itulah Tuhan yang baik dan yang benar. Dan luar biasa sekali. Dan Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak tarik telinganya Pak Saril, kurang ajar kau ya, sudah 45 tahun kau tinggalkan aku. Tidak. Tuhan Yesus tidak pakai cara marah-marah, atau tempeleng, atau pukul, atau siksa dia dulu, tidak. Tapi kebaikan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Saril yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa, dan pada saat ini beliau sudah kembali kepada Tuhan. Nah, satu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Pak Saril. Apakah setelah kembali kepada Tuhan Yesus, biasanya kan kita itu pikul salib, Pak. Artinya banyak tantangan, mungkin dari keluarga, mungkin dari anak, mungkin dari teman, mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau tantangan itu datang, atau mungkin kita dianiaya karena kita percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Nah, kira-kira komitmen apa yang Pak Saril bisa berikan kepada Tuhan? Apakah Pak Saril akan mundur lagi dari Tuhan Yesus? Akan berkata, selamat tinggal Tuhan Yesus, saya tidak butuh engkau? Atau bagaimana Bapak punya komitmen setelah Bapak kembali kepada Tuhan Yesus? Apa Bapak akan mundur lagi dari Tuhan pada saat Bapak mengalami tantangan? Atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, kalau saya tidak akan mundur, saya rasakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan diri saya. Nah, itu. Dan juga yang banyak, yang saya sudah alami juga, mujizat-mujizat dari Tuhan sudah banyak yang saya alamin. Biarpun saya sudah meninggalkan lama, mungkin Tuhan Yesus tetap menyertai saya. Dan saya juga waktu di Islam itu kan waktu saya berdoa tetap dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab saya selama saya berdoa. Haleluya. Jadi itulah komitmen Pak Saril, sekalipun beliau mendapatkan tantangan atau mungkin aniaya, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa. Udah hilang suaranya? Udah ada suara? Dan mundur lagi. Dan memang, ya. Dan iman itu memang harus seperti itu, teman-teman. Jadi tidak boleh hanya kata buku. Tidak boleh hanya kata orang lain datang berceramah atau berkhotbah kepada kita, percaya ini, percaya ini. Nah, iman seperti itu iman yang bisa menyesatkan. Ya, tapi kita harus mengalami Tuhan. Karena kalau kita mengalami, orang lain tidak bisa menyesatkan kita karena kita alami. Kita alami, ya. Jadi kalau kita alami memang itu tidak bisa dibantah oleh orang lain karena kita sendiri mengalami. Dan Pak Saril sudah mengalami bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Ya, teman-teman yang belum kenal Tuhan, kiranya dengan kesaksian yang disampaikan oleh Pak Saril bisa mengerti atau bisa tercerahkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi siapapun Anda. Mungkin sekalipun Anda saat ini sedang membenci dia, tidak masalah. Karena kebencianmu tidak penting, tapi yang penting itu kasih Tuhan. Ya, kebencian dikalahkan oleh kasih. Amarah itu dikalahkan oleh kasih. Sekalipun begitu hebatnya engkau memarahi seseorang, kalau dia tetap mengasihimu, maka itu persoalan tidak akan jadi besar. Maka persoalan akan selesai. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Sekalipun kebencian amarahmu begitu besar, kalau kasih Tuhan masuk di dalam hidupmu, maka semuanya akan selesai. Ya, jadi teman-teman, bagi yang sudah mengenal Tuhan, saya percaya Anda diberkati, dikuatkan. Dan bagi teman-teman yang lain, yang belum kenal Tuhan, biarlah saya berdoa kasih karunia Tuhan turun di dalam hidupmu. Dan juga saya berdoa buat Pak Saril tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Pak Saril ya.